Pemirsa, gelaran konferensi tingkat tinggi presidensi G20 kemungkinan tidak menghasilkan leaders communique atau kesepakatan bersama. Kegagalan mencapai komunike ini ditengarai karena masih tingginya tensi geopolitik Rusia-Ukraina. Apakah ini mengindikasikan krisis ekonomi global semakin panjang? Kita akan membincangkannya bersama Senior Researcher Indonesia Financial Group Progress, Ibrahim Khalilul Rahman. Selamat sore, Mas Ibrahim. Selamat sore. Sehat, Mas ya? Alhamdulillah, dalam kondisi sehat walafiat. Syukurlah kalau begitu. Mas, ini tadi disampaikan juga oleh, kemarin lebih tepatnya, oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, ada kemungkinan tidak akan lahir komunike. Apakah ini pertanda krisis ekonomi global akan semakin panjang atau bagaimana? Ya, saya sepenuhnya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Luhut bahwa di luar komunike bersama yang memang kondisinya sangat sulit untuk dicapai dalam satu konsensus. Saya yakin kita semua bangga telah menjadi tuan rumah yang luar biasa dalam kondisi saat ini. Tadi kita semua warga negara melihat Pak Jokowi menyambut tamu-tamunya jam 8 pagi menjelang acara, menunjukkan bahwa kita telah berhasil untuk menjadi host yang luar biasa dalam kondisi ketegangan politik yang kurang kondusif untuk untuk membuat suatu arena yang bisa menyelesaikan banyak masalah. Nah, terkait dengan aspek ekonomi, kita tahu bahwa World Economic Outlook yang dihasilkan atau yang dirilis oleh IMF pada Oktober 2022 memberikan banyak koreksi terkait dengan potensi penurunan pertumbuhan ekonomi dan juga kenaikan inflasi di beberapa negara dunia. Nah, walaupun Indonesia bukan negara yang sangat rentan dengan terjadinya resesi di tahun 2023 ke depan, berdasarkan berbagai macam riset, baik internal riset maupun badan multilateral dunia, kita menyikapi bahwa perekonomian ini adalah suatu proses yang open. Ya, satu negara akan terkait dengan negara yang lain. Dan kalau kita lihat data di World Economic Outlook Oktober, bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara emerging economies itu berkisar pada kisaran 4,4–4,9%. Nah, pertumbuhan ini adalah pertumbuhan paling rendah kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir, kecuali tahun 2020 karena terjadi pandemi. Kemudian di saat yang sama juga potensi inflasi akan meningkat, ya, sehingga beberapa negara kemungkinan akan menghadapi satu kondisi yang disebut dengan stagflasi, di mana antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan arah yang berkebalikan. Jadi inflasi yang makin meningkat dan pertumbuhan ekonomi makin menurun. Nah, itu semua tidak akan bisa termitigasi kalau tanpa adanya dialog. Jadi kalau tadi kita saksikan Pak Jokowi selalu menekankan dialog ya. Karena bagaimanapun perekonomian adalah satu sistem yang saling terkait, ya, satu dengan yang lain, sehingga masalah di satu negara langsung atau tidak langsung akan juga berpengaruh di negara-negara yang lain. Artinya bahwa sampai akhir nanti semua hal ini mulai dari pandemi, ya, kemudian krisis pangan segala macam itu yang sampai saat ini terjadi, inilah yang membuat sampai kita tidak bisa berujung pada satu kesepakatan bersama, begitu ya? Ya, kalau kita lihat karena keadaan ekonominya berbeda-beda seperti itu maksudnya. Keadaan ekonominya berbeda-beda dan tantangan ekonominya lebih banyak terjadi karena supply shock, ya, bukan demand pull inflation. Supply shock itu terkait dengan logistik yang semakin sulit, kemudian masing-masing negara akan mencoba untuk menyelamatkan negaranya sendiri atau yang kita kenal sebagai deglobalization. Misalnya mereka akan lebih sedikit mengekspor atau lebih sedikit terjadi transaksi perdagangan karena ingin securing interest dari masing-masing negara. Nah, itu semua yang harus ditabulat, ya, bahwa tidak akan ada kesejahteraan bagi seluruh masyarakat atau seluruh negara di dunia tanpa adanya kerjasama dalam memitigasi faktor-faktor ini. Let's say sekarang kenapa kebijakan Bank Sentral dalam mengatur tingkat suku bunga tidak terlalu banyak berpengaruh di harga, ya, sekali lagi karena tingkat kenaikan harga atau inflasi yang saat ini terjadi lebih banyak pada aspek supply side, ya, karena sekali lagi ada tekanan pada harga energi, kemudian tekanan pada harga pangan yang masing-masing negara berusaha untuk menahan meriting komoditas mereka, dan itu semua tidak akan bisa terselesaikan tanpa adanya dialog. Nah, masing-masing dimensi ini, masing-masing negara punya degree of importance yang berbeda-beda. Indonesia dengan let's say 50–55%
PDB-nya di-generate oleh konsumsi rumah tangga, rasanya 2023 tidak akan terlalu banyak berpengaruh pada struktural ekonomi kita. Of course, mungkin SBN yield akan meningkat, ada inverted U yield kita, kemudian mungkin tingkat suku bunga akan terus meningkat untuk melakukan adjustment dengan tingkat suku bunga negara Amerika. Tapi structurally kita adalah negara dengan PDB yang kuat gitu ya. Dan itu akan terjadi juga di beberapa negara yang lain. Mereka memiliki dinamika dan exposure yang berbeda terhadap potensi krisis ke depannya. Mungkin itu menjadi salah satu yang menyebabkan komunike bukan merupakan satu output yang bisa dicapai. Di luar juga karena ada yang geopolitical aspek, tensi yang berkepanjangan yang saat ini masih belum memberikan satu potensi solusi sampai dengan saat ini. Oke, tadi sebelum program ini dimulai, Presiden Jokowi bersama dengan para kepala negara, mereka mengadakan internal discussion, ya. Kemudian yang ditutup dengan tadi ada Pak Jokowi bicara, lalu European Council juga bicara tadi mengenai bahwa mereka juga akan berpindah dari fosil ke ke renewable energy. Mereka juga akan bekerja sama dengan Indonesia dan India juga soal energi panas bumi, lalu geothermal itu ya maksudnya. Nah, apakah hasil-hasil ini tidak termasuk pada komunike yang seharusnya mereka bicarakan, hasilkan begitu? Atau ini hanya sekedar bahwa mereka, ya inilah sumbangsi kami, ini sumbangsi kami, sementara kami juga pengen juga bertumbuh menyelamatkan negara kami seperti yang tadi Pak Ibrahim katakan. Jadi ada dua dimensi yang berbeda ya, bahwa kesepakatan bersama itu kalau komunikan biasanya respon terhadap isu-isu global yang sangat krusial. Seperti gitu, perang ini ya yang sedang terjadi. Seperti perang ini gitu, dan rasanya akan sulit untuk membuat kesepakatan, walaupun jelas Pak Jokowi di forum antar leader mengatakan bahwa perang harus disudahi dan kemudian mementingkan dialog antar negara. Namun demikian memang agak sulit untuk mencapai kesepakatan itu, walaupun di aspek-aspek lain ya, tadi Pak Lu juga sampaikan kita raportnya banyak sekali yang positif. Kesepakatan tentang energi terbarukan. Paris Agreement 2060 itu mensyaratkan zero emission, dan itu ke arah sana buat negara berkembang itu bakal sulit sekali. Karena apa? Karena sebagian besar kita didorong oleh fossil fuel ya untuk energi kita. Dan dengan adanya komitmen untuk mendorong endowment fund untuk bisa memberikan kesempatan negara berkembang untuk melakukan transformasi, maka 2060 bukan hal yang tidak mungkin lagi, karena kemudian itu disadari sebagai sebuah kesepakatan bersama dalam bidang energi misalnya. Kita juga punya kesepakatan tentang pandemic fund, salah satu menurut saya luar biasa, karena pandemic fund ini akan memberikan platform bagi negara berkembang untuk bisa memitigasi kondisi pandemi yang mungkin akan terjadi lagi di masa depan seperti sekarang. Mungkin itu yang kita... Ya, ini sesuatu yang baru juga ini untuk pandemic fund ini yang lahir dari G20 ya, dengan angka yang saat ini sudah cukup fantastis begitu ya. Cukup fantastis. Jadi kita akan membahas hal ini, tapi sebelumnya akan ada satu informasi yang saya akan sampaikan ke pemirsa. KTT G20 Bali menjadi momentum Indonesia untuk menunjukkan perannya di mata internasional. Dan KTT G20 juga diharapkan bisa menarik investasi yang strategis. Puncak KTT G20 Bali akan berlangsung 15 hingga 16 November 2022. 17 kepala negara dipastikan hadir, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping. KTT G20 Bali menjadi momentum Indonesia menunjukkan perannya di mata internasional. Sekaligus diharapkan bisa menarik investasi yang strategis. Menko Maritim dan Investasi Lut Binsar Panjaitan mengatakan, KTT G20 dan berbagai rangkaian acaranya berdampak besar pada perekonomian Indonesia. Salah satunya kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB yang mencapai 533 juta dolar Amerika atau setara dengan 7,5 triliun rupiah. Di samping itu, KTT G20 juga meningkatkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Indonesia akan dinilai sebagai tempat investasi yang strategis. Bahwa Indonesia memiliki peran strategis dalam percaturan global dan merupakan tempat investasi yang sangat strategis. Ini terlihat dari banyaknya permintaan untuk bilateral dengan Presiden Joko Widodo. Dan permintaan juga Presiden Joko Widodo untuk mengatur pertemuan-pertemuan bilateral. Penyelenggaraan KTT G20 akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia.
Diperkirakan kontribusi G20 mencapai 533 juta dolar atau sekitar 7,5 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2022. Dari sisi serapan tenaga kerja, G20 juga akan membangkitkan serapan tenaga kerja hingga lebih dari 33.000 orang di berbagai sektor. Presidensi G20 menjadi momentum sejarah Indonesia yang baru akan terulang 20 tahun lagi. Ada lebih dari 3.400 utusan negara-negara G20 yang hadir di Bali. Ditambah utusan lembaga dan kelompok seperti jurnalis, relawan, dan peneliti yang diperkirakan jumlah keseluruhannya mencapai 12.750 orang. Dari Bali, Nadia Valeri, Yudi Permana, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita kembali berdialog dengan Pak Ibrahim Khalilur Rahman. Pak Ibrahim, sebelum kita membahas tadi yang disampaikan oleh Pak Luhut mengenai potensi yang bisa kita dapatkan dari G20 ini, tadi disebutkan ada soal pandemic fund. Ya, kesepakatan untuk pembentukan pandemic fund ini tentunya harusnya ada manfaatnya yang bisa didapatkan dari negara anggota G20. Apa kira-kira yang didapatkan? Ya, kita belajar dari pandemi 2020 kemarin, semua negara seakan-akan berfokus pada kondisi di masing-masing gitu ya. Mulai dari di awal COVID misalnya masing-masing melakukan measure dengan lockdown atau dengan pembatasan mobility yang berdampak pada kelusuan ekonomi. Tentu dengan mobility yang turun, ekonomi juga akan terimpact gitu ya. Mitigasinya juga membutuhkan banyak dana. Vaksin juga sangat sulit untuk didapatkan di awal-awal pandemi. Kemudian testing juga sangat sulit didapatkan di awal-awal pandemi. Saya membayangkan di awal COVID-19 harga PCR bisa sampai sekian juta ya. Yeah. Jadi dengan adanya pandemi fund akan memberikan platform bahwa ketika terjadi musibah katastrofi yang terjadi bersama-sama, maka kita bisa memanfaatkan dana ya pool of fund yang dikumpulkan oleh masing-masing G20 members, dan dengan itu kemudian mitigasi dari kejadian yang serupa yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun ke depan bisa lebih cepat karena kita tidak perlu melonggarkan APBN gitu ya untuk kemudian bisa diizinkan untuk menambah defisit APBN, karena semuanya bisa kita ambil dari kontribusi yang kita berikan di pandemic fund ini. Nah, di dalam pandemic fund ini kalau nggak salah sudah ada sekitar 24 kontributor ya. Di antaranya juga ada negara tapi ada filantropis juga. Tetapi apakah negara-negara yang juga berkecimpung di situ ya? Iya, ada beberapa negara. Artinya secara government begitu yang memang harus chip in. Kalau nggak salah Prime Minister Australia ya, yang juga chip in sejumlah dana di pandemic fund. Jadi ada yang sifatnya multilateral, ada yang dari filantropi dari informasi yang saya baca. Baik. Nah, salah satu isu penting dalam KTT G20 di Bali adalah transformasi ekonomi digital. Nah, bagaimana Anda melihat kesepakatan G20 dalam transformasi ekonomi digital ini? Ya, tentu isu digitalisasi ini adalah isu yang sangat krusial untuk dibahas karena kita tidak bisa menafikan setiap negara memiliki stage of development yang berbeda-beda. Indonesia misalnya dengan kondisi yang sudah sangat mature, mungkin kita merasakan bahwa digitalisasi adalah part of our life, tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa akses itu masih merupakan salah satu handicap di beberapa daerah, beberapa kawasan 3T misalnya yang bisa untuk bisa mendapatkan benefit maksimum dari digitalisasi. Dan itu tentu membutuhkan satu kesepahaman ya, karena tentu negara-negara seperti Indonesia yang sebagian besar adalah user dari teknologi juga harus difasilitasi kepentingannya gitu. Misalnya apa? Misalnya terkait dengan cross border data flow ya. Cross border data flow itu adalah konsekuensi logis yang melandasi setiap digitalisasi, bahwa data serta merta akan selalu mobile ya, berpindah dari satu negara ke negara yang lain. Dan itu tentu membutuhkan satu pemahaman bahwa tidak semua negara atau tidak dalam setiap kondisi kita boleh membolehkan data kita kemudian mengalami cross border transfer. Karena itu kita harus menyeimbangkan ya
digitalisasi di satu sisi, privacy, security di sisi yang lain gitu ya, sehingga manfaat dari digitalisasi tidak serta-merta menimbulkan cost biaya yang timbul akibat let's say isu privacy, security dan digital problem. Nah itu yang jadi pertanyaannya kan adalah bagaimana dengan security-nya gitu. Karena kita tahu bahwa belakangan ini sudah begitu banyak security breach ke perusahaan-perusahaan yang terkenal hebat bahkan Microsoft sendiri jebol. Benar. Jadi apakah Indonesia sudah siap atau apakah dunia memang sudah siap untuk cross border data transfer seperti itu? Ya, di beberapa negara kita mengenal apa yang disebut dengan General Data Protection Right atau GDPR. Yang pertama diinisiasi oleh Uni Eropa menjelang mereka embracing kita sebut sebagai digital single market. Jadi boleh pasar itu borderless, boleh data itu mengalir dari satu entitas ke entitas yang lain, tapi akan selalu ada batasan tentang siapa yang boleh membukanya dan data apa yang boleh tertransferkan antar entitas. Indonesia baru mengesahkan undang-undang PDP ya sekitar beberapa waktu yang lalu, kalau saya 2 atau 3 minggu yang lalu. Dan ini menurut saya menjadi satu stepping stone agar digitalisasi yang berkembang di Indonesia dan juga mungkin negara berkembang yang lain tetap bisa acknowledge kepentingan untuk memproteksi kebutuhan security dan privacy warga negara. Ya, baik kalau begitu kita berharap bahwa memang Indonesia juga siap dengan undang-undangnya itu tadi dan dunia juga siap untuk masuk ke dalam digitalisasi ini ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ibrahim Khalilur Rahman, Senior Researcher IFG Progress. Selamat sore dan salam sehat selalu. Selamat sore, terima kasih.